Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Bro Sep. Gimana seperti biasa kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak, seperti biasanya. Cuman lagi agak galau nih, kebetulan ketemu Bapak. Kebetulan sekali ketemu Bapak nih, ada yang mau dicurhatin Pak. Iya, sudah biasa ya kalau memang di dunia pendidikan itu problem never end gitu ya. Tapi memang kalau dipikirkan oleh sendiri biasanya jadi mumet ya. Oke, masalahnya apa Pak Randi? Mudah-mudahan kita bisa sharing Pak Randi. Ya, ini sih Pak terkait pengembangan diri. Jadi saya sedang merasa bahwa 2 tahun terakhir ini lagi momentumnya gitu Pak. Saya ini lagi semangatnya belajar gitu Pak. Terus kepikiran setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, saya ingin langsung lanjut S2 gitu Pak. Wah, mantap. Tapi kok malah jadi galau gitu Pak saya ini. Galaunya itu kan jadi di tahun ini Pak, saya itu PPG dulu Pak ya, 3 bulan. Sebelumnya saya pendidikan orbit juga, waktunya sama, hampir tiap 1 minggu itu 3 kali Zoom, terus PPG hampir setiap hari. Setelah selesai PPG, saya juga tidak lama, nunggu 2 bulan langsung CGP gitu Pak. Tapi lagi asik-asik. Terus kepikiran nih setelah ini saya mau langsung S2 Pak. Nah yang bikin saya galau, saya takut, kekhawatiran, ya bikin ada kegalauan aja gitu Pak. Gimana tuh? Ya, ini luar biasa sekali. Yang saya kenal Pak Randi itu orangnya energik, semangat gitu ya. Tadi kalau bisa saya rekam atau bisa saya catat ya, banyak sekali kegiatannya ya Pak Randi ya. Udah di mana itu, diklat orbit, CGP, apa PPG ya. Saya kira ini sangat luar biasa. Tentunya Pak Randi mau melanjutkan lagi studi. Ini hal yang sangat luar biasa. Kayaknya jarang-jarang deh Pak Randi. Ada beberapa guru masuk CGP saja kan sudah kerepotan gitu ya. Nah, ini menarik sekali Pak Randi ya. Kira-kira nih, sebetulnya tujuan Pak Randi itu mau apa sih sampai sudah padat begini mau masuk juga S2 gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak? Ini menarik sekali Pak. Jadi Pak, tadi ya momentum gitu mungkin Pak ya. Jadi selama saya ini sebelum pandemi mungkin saya biasa aja nih. Nah setelah pandemi entah kenapa saya senang sekali belajar ya, maupun online atau mandiri, baca-baca buku karena mungkin waktu itu banyak waktu luang. Nah jadi keterusan nih Pak semangatnya. Jadi keterusan semangat belajarnya. Nah tujuannya juga sebenarnya sih bukan melulu tentang gelar Pak ya, bukan melulu tentang gelar, tapi apa ya, tanggung jawab profesi juga, tanggung jawab profesi. Dan kalau nunggu waktu luang kapan lagi gitu Pak ya, kalau nunggu kapan lagi. Terus apa ya, biasanya kalau menyerah saat ini belum tentu mau lagi gitu Pak. Kapan ada usia saya menuju 32 gitu. Wah, masih muda lah ya. Masih muda lah. Nah, Pak Randi, ini saya benar-benar terpukau dengan motivasi belajarnya. Sudah ada modal yang sangat luar biasa Pak Randi, membaca. Ya memang itu kan modal utama. Tidak semua orang punya itu gitu ya. Tapi saya ingin klarifikasi nih Pak. Kalau diidentifikasi memang masalahnya apa sih sebetulnya Pak? Yang lebih spesifik gitu. Sehingga membuat galau Pak Randi gitu. Padahal tadi sudah on the track gitu. Sudah CGP, PPG, ada diklat orbit, sekarang ada momentum ingin masuk S2. Ini sebetulnya
masalah yang spesifiknya seperti apa? Kalau boleh dengar saya seperti apa, Pak? Nah, jadi yang bikin saya galau gitu Pak, kalau saya menunda untuk tidak melanjutkan kuliah setelah CGP, saya ketakutan momentumnya hilang gitu Pak ya. Momentumnya hilang, takut fokus saya udah teralihkan. Tapi di sisi lain, saya merasa cukup meninggalkan kehilangan waktu bersama keluarga mungkin Pak ya, dan mungkin Bapak tahu sendirilah kegiatan CGP seperti apa, PPG seperti apa, juga Orbit juga. Nah, selain itu kekhawatiran lain adalah saya di sekolah itu memegang banyak tugas tambahan Pak. Selain mengajar sebanyak 24 jam, saya juga memiliki tugas tambahan sebagai wakakurikulum dan bendahara juga Pak. agak lumayan itu kegiatannya. Nah, Kebayang. yang saya takutkan itu ya saya jadi tanggung jawab ilmu juga Pak, jadi malah jarang masuk kelas gitu ya setelah itu. Saya juga nggak tahu sih Pak sepadat apa kegiatan S2 nanti, tapi tetap ada kegalauan di sana gitu Pak. Antara momentum sama kekhawatiran seperti kehilangan waktu banyak bersama keluarga dan tanggung jawab utama yang terabaikan gitu Pak. Oke, Pak Randi, kita memang walaupun pertemuan kita punya waktu terbatas gitu ya, tapi ini tadi saya masih sangat sangat ikut bangga gitu ya dengan ngajar 24 jam, terus tadi itu wakase kurikulum, bendahara pula. Ini nampaknya betul-betul PNS, pekerja nonstop ya. Pekerja nonstop. Nah, saya kira dari penyebab kegalauan tadi yang dikemukakan oleh Pak Randi, saya yakin karena ini mungkin bukan berpikir dari secara singkat atau mendadak ya. Mungkin punya planning, rencana-rencana untuk mewujudkan tadi program yang Pak Randi membuat Galau Pak Randi, mungkin punya tahapan-tahapan program yang sudah didesain misalnya untuk menyelesaikan permasalahan supaya kegalauan itu bisa teratasi. Kira-kira seperti apa tuh? Saya yakin Pak Randi punya rencana yang sudah dibangun gitu. Baik Pak, jadi sebenarnya diawali dengan roadmap ya Pak. Jadi ketika PPG, kebetulan saya PPG itu di kampus dulu saya kuliah S1 Pak. Jadi dosennya udah pada kenal gitu ya, jadi lebih enak. Terus ada yang menyarankan, kan udah bikin roadmap penelitian dari sekarang katanya. Nah setelah waktu PPG itu saya bikin roadmap gitu ya Pak. Jadi bikin roadmap, terus nggak lama dari sana saya kepanggil CGP dan CGP ini sangat membantu roadmap yang saya rencanakan gitu Pak ya. Roadmap 5 tahun ke depan tentang apa fokus saya gitu ya, penelitian saya di dunia pendidikan. Nah, cuman Pak, ketika saya komunikasikan, ini saya punya solusi sebenarnya Pak. Solusi pertama itu yang keinget saya melepas beberapa tugas tambahan gitu Pak. Jadi saya akan fokus ke tugas mengajar saja gitu. Saya akan melepas tugas bendahara. Kalau perlu kurikulum juga saya lepas kalau ada penggantinya. Nah, tapi ketika dikomunikasikan ke kepala sekolah, jadi alternatifnya itu Pak, saya bilang ke kepala, solusi yang pertama adalah Pak, saya kelabakan karena di sekolah kami ini kurikulum berdiri sendiri Pak. Jadi tidak ada tim pengembang kurikulum, saya yang mikir sendiri gitu Pak. Jadi saya mengusulkan untuk tahun ini ada staff gitu ya, staf pembantu proses kurikulum atau tim pengembang kurikulum agar tugas saya nggak terlalu berat. Yang kedua, saya ingin melepas tanggung jawab sebagai bendahara gitu Pak. Kepala sekolah bilang belum ada penggantinya sampai saat ini. Untuk bendahara nggak ada yang mau tuh Pak. Pusing katanya nggak ada yang mau. Itu salah satu solusi yang
pertama yang saya pikirkan dan sudah dikomunikasikan. Dan saya juga mulai merayu-rayu istri saya supaya tetap bersabar menunggu saya menyelesaikan pendidikan gitu Pak. Solusi-solusi itu sebenarnya sudah ada. Barusan kalau saya ini ya, saya amati atau dengarkan apa yang diungkapkan sama Pak Randi itu sebetulnya saya mendengar ada dua alternatif ya. Satu, kalau boleh saya ulang itu Pak Randi mau melepaskan semua jabatan gitu ya. Yang kedua, justru yang menarik juga akan katakanlah ada asistensi gitu yang membantu, nah gitu. Mungkin selain dua alternatif itu mungkin ada lagi mungkin yang lebih bisa Pak Randi bisa membuat Pak Randi itu bisa melaksanakan rencana-rencana tadi. Selain itu mungkin ada lagi Pak Randi. Ya mungkin kalaupun sampai saat ini tidak ada pengganti gitu Pak ya, dan lebih tegas mungkin Pak ya, karena ini masa depan saya juga gitu Pak ya. Lebih tegas dalam berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya akan tetap, setidaknya saya kekeh ingin melepas yang jabatan bendahara gitu Pak ya, karena itu agak berat juga gitu Pak ya. Nah untuk Wakasek saya ya kalau masih dibutuhkan saya akan pertahankan untuk kurikulum. Nah oke. Nah ini yang menarik Pak Randi, mohon maaf kalau misalnya bendaharanya tidak ada, ini bagaimana risikonya bagi sekolah Pak Randi gitu Pak? Ya kan saya rencana ini, makanya galaunya itu kan dari sekarang Pak ya, karena rencananya gitu tahun depan ya, CGP mungkin selesai Desember ya Pak. Oke. Jadi galaunya dari sekarang, maksudnya dikomunikasikan dari sekarang itu, mudah-mudahan Pak Kepala mulai mencari-cari untuk bendahara yang baru gitu ya, mudah-mudahan ada. Tapi ada kegalauan lain juga Pak, apakah S2 ini akan ya tadi walaupun sudah melepaskan tugas bendahara, apakah semelelahkan itu untuk sampai meninggalkan meninggalkan tugas inti yaitu mengajar. Barangkali Bapak Usep punya pengalaman gitu Pak tentang itu, gimana sih Pak? Saya sih begini Pak Randi, tadi telah dikemukakan oleh Pak Randi, karena memang saya yakin Pak Randi bakal menjadi guru yang profesional Pak, karena profesional itu harus memang taat birokrasi dan taat akademis gitu ya. Secara birokrasi Pak Randi sudah secara kualifikasi ya S1 cukup, tapi secara akademis ingin ditingkatkan kompetensi profesionalismenya. Nah tadi Pak Randi yang menarik itu dari dua kemungkinan alternatif solusi yang Pak Randi punya. Satu, mengundurkan diri dari Wakasek kurikulum atau ya bendahara, atau yang kedua itu mencari asistensi atau staf lah mungkin begitu ya kalau di sekolah. Nah yang paling memungkinkan yang mana Pak Randi? Yang memungkinkan untuk saat inilah supaya Pak Randi tidak begitu galau gitu misalnya seperti itu. Oke, gimana kalau gini ya Pak, kalau saya mulai melatih rekan guru-guru lain untuk mampu menjadi bendahara atau jadi staf gitu. Jadi ketika Pak Kepala meminta sudah ada yang siap nih gitu. Gimana tuh Pak? Jadi saya akan coaching dulu atau mentoring dulu rekan-rekan yang lain supaya mampu jadi bendahara dan staf kurikulum supaya nanti bisa dipertimbangkan oleh kepala sekolah gitu. Oke, itu mungkin solusi yang terdekat dan yang terbaik, jadi pengkaderan ya. Training mungkin supaya waktunya tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kira-kira Pak Randi, karena tadi yang memungkinkan menurut Pak Randi itu adalah pengkaderan, artinya
memilih staf untuk di kader membantu Pak Randi ya, karena mungkin dengan pertimbangan kalau Pak Randi meninggalkan begitu juga bisa kolab terhadap sekolah Pak Randi. Nah, untuk mewujudkan itu sebagai bentuk tanggung jawab supaya rencana itu terrealisasi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Randi itu, Pak? Sepertinya saya akan mulai menganalisis atau melihat kinerja rekan-rekan guru yang saya rasa atau menurut pandangan saya akan mampu atau akan lebih cepat belajar dalam mengelola bendahara ataupun jadi staf kurikulum. Selanjutnya saya akan secara konsisten dan berkelanjutan melakukan training kepada mereka gitu yang bersedia. Mungkin untuk saat ini itu Pak ya untuk komitmen saya, karena mau tidak mau ini demi saya juga gitu Pak, demi untuk saya juga, mau tidak mau harus dimulai. Nah, karena saya tidak mungkin memenangkan ego saya sendiri karena momentum tadi ingin kuliah, terus sekolah saya dibiarkan terbengkalai gitu ya. Tetap saya harus mempertimbangkan keberlangsungan di sekolah saya gitu Pak. Baik Pak Randi. Mungkin izinkan saya memberikan lagi pertanyaan buat Pak Randi itu. Nah, untuk mewujudkan itu tadi supaya lebih bisa terrealisasi, kira-kira dukungan siapa yang dibutuhkan oleh Pak Randi untuk mempermudah Pak Randi merealisasikan rencana alternatif solusi tadi, Pak Randi? Mungkin pertama dukungan dari kepala sekolah, pertama izin untuk melakukan itu dari kepala sekolah. Selain itu dukungan dari rekan-rekan guru sejawat mungkin yang percuma juga kalau saya lihat dia mampu tapi rekan tetap gak mau gitu, ada resistensi karena takut tanggung jawab yang besar. Jadi tetap saya harus bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat dengan baik gitu supaya mereka bisa menerima dan membantu saya mewujudkan cita-cita untuk S2 gitu ya, supaya bisa saling membantu lah gitu dalam kegiatan di sekolah. Mungkin itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Randi, luar biasa sekali. Saya yakin apa yang dicita-citakan Pak Randi bisa terlaksana, masih muda, momen ada, modal juga untuk belajar lebih ke jenjang yang lebih tinggi juga membaca itu modal utama sudah ada dari Pak Randi. Ini saya punya keyakinan ini menjadi sebuah hal yang yang bisa diwujudkan. Pak Randi, ini waktunya karena sudah kita ini, kira-kira menurut Pak Randi nih, bagaimana sekarang kondisi Pak Randi? Saya sih tadi sudah dari percakapan hari ini Pak Randi berkeluh kesah, tapi secara tidak langsung Pak Randi juga sudah mempunyai solusi gitu ya. Tadi mulai mungkin lebih mengerucutnya lagi, barusan Pak Randi akan mengambil sikap bahwa akan membuat dulu pengkaderan kepada teman sejawat mungkin untuk membantu Pak Randi untuk menjadi staf sehingga nanti Pak Randi bisa konsentrasi untuk kuliah. Seperti itu nampaknya ya Pak ya. Betul. Pak. Alhamdulillah setelah tadi ngobrol Pak, yang tadinya nggak kepikiran saya Pak, tadi nggak kepikiran untuk pengkaderan, jadi masih bingung-bingung aja. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Bapak tadi tiba-tiba keinget aja, bikin kader aja dulu gitu ya supaya ada penggantinya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak sudah mendengarkan. Sama-sama Pak Randi, saya tidak sabar untuk menunggu nanti hasilnya. Mungkin beberapa waktu lagi mungkin saya sudah mendengar Pak Randi sudah ada di perguruan tinggi di Pascasarjana gitu ya. Mudah-mudahan itu dapat terrealisasi.
Mungkin itu saja Pak Randi yang bisa kita cakapkan hari ini karena waktu terbatas. Mudah-mudahan sekali lagi yang direncanakan bisa terrealisasi dengan baik. Amin Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Pak Randi. Terima kasih, Ya, Bapak, terima kasih atas sama-sama waktunya. ya. Oke. Nah, demikian tadi saya perkenalkan, saya Usep, CGP Angkatan 11. Tadi saya berperan sebagai coach. Saya dari SMA 15 Garut. Sekali lagi CGP Angkatan 11. Terima kasih dan saya perkenalkan, mangga Pak Randi. Ya, saya Muhammad Randi Ramadan dari SMA Al-Hikmah Cibatu, CGP Angkatan 11, dan tadi saya berperan sebagai coach. Oke.